Semarang Jateng Express News. Penyakit mulut dan kuku atau PMK, saat ini tengah mewabah hewan ternak di Indonesia. Penyakit menular ini, menyerang hewan berkuku belah, atau kuku genap, terutama hewan ternak, seperti sapi, kerbau, domba dan kambing. PMK adalah penyakit hewan menular akut, yang disebabkan oleh virus RNA. Penyebarannya yang begitu cepat, dan meluas, menjadi kekhawatiran para peternak, termasuk produksi susu ternak, bahkan masyarakat pun ikut khawatir, untuk mengkonsumsikan, daging hewan yang terjangkit PMK itu. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Jawa Tengah, menyebutkan, PMK sudah masuk ke Jawa Tengah pada awal bulan Mei tahun 2022, ada 4 daerah yang terdeteksi terjangkit PMK, meliputi Boyolali, Rembang, Banjarnegara, Wonosobo, dan Kota Semarang. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sendiri, terus melakukan pengawasan terhadap lalu lintas ternak, tidak hanya di daerah perbatasan dengan Jawa Timur, yang menjadi epicentrum PMK, namun juga di daerah sentra produksi ternak di Jawa Tengah. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah, Insinyur Agus Waryanto, Sarjana Ilmu Pemerintahan, Magister Manajemen, menuturkan, penyakit mulut dan kuku atau PMK, sebelum tahun 90-an sudah ada, kemudian tahun 90-an dinyatakan bebas, karena sudah bebas, maka pencegahan termasuk vaksin tidak diproduksi, kemudian sekarang muncul lagi, ucapnya. 3 hari, hari keempat sudah sembuh. Ya. Kemudian di samping itu pada saat kita berbicara dicek di daerah mulut, kalau mulutnya melepuh itu sudah ada gejala-gejala ya, termasuk di kuku. Kemarin memang kita juga diskusi dengan pakar dari Universitas Gadjah Mada. Jadi sapi kita itu kalau kukunya lepas dan sebagainya itu belum tentu memang itu PMK, karena kalau sapi sekarang itu bobot badannya lebih dari 300 kg, kemudian lantainya itu keras, kan kuku itu menyangga badan gitu. Kalau tidak hati-hati itu kukunya yang kalah. Sehingga ini juga menjadi pertimbangan. Jadi rusaknya kuku itu memang belum tentu nanti juga PMK, tetapi kita harus rawat kuku itu. Jadi sampai sekarang memang kita masih sebelum 10.000 yang suspek, tetapi kita sudah mulai ada yang sembuh sekitar 15%. Sementara itu, anggota Komisi B, DPRD Provinsi Jawa Tengah, Haji Mukafi Fadli, Sarjana Agama, Sarjana Teknik, menjelaskan, kalau seandainya penyakit mulut dan kuku, menyerang hewan berkuku belah, maka seandainya seperti manusia, di pola 5M selesai, tetapi karena ini hewan, mereka tidak punya pikiran, hanya insting saja, tentu lebih rumit, untuk penyembuhannya, ujarnya. Seandainya itu ada pada manusia, maka kalau di pola 5M selesai juga itu ya, jaga jarak, kemudian cuci tangan dan lain-lain. Tetapi karena ini hewan, mereka tidak punya pikiran, hanya punya insting, nah tentu itu lebih rumit untuk penyembuhannya. Nah tentu ini menjadi masalah besar tatkala kita hanya berhitung hari menjelang Idul Adha ini, yang jujur kita terbiasa makan itu ya tahunan Pak. Kita orang-orang desa, orang-orang daerah saya ya, Sragen, Karanganyar, Wonogiri itu yang namanya mau makan enak daging itu ya saat kurban. Nah ini jadi kecewa menjelang kurban ternyata hewannya kena PMK. Pada kesempatan sama, Kepala Balai Karantina Pertanian Semarang, Insinyur Turhadi Nurrahman, Magister Sains, menyebut, penyakit mulut dan kuku, tingkat penyebarannya sangat cepat, penularannya lewat angin, ketika deteksi penyakit mulut dan kuku, ditemukan di Jawa Timur dan Aceh. Memitigasi risiko penyebaran PMK. Dan tentunya kami dari Semarang waktu itu juga berkoordinasi dengan teman-teman di daerah lain, bagaimana PMK hewan yang rentan tadi Pak, termasuk sapi, kambing, dari daerah-daerah Jawa Timur khususnya yang waktu itu dinyatakan sebagai daerah wabah, tidak masuk ke Semarang Pak, ke Provinsi Jawa Tengah. Nah ini beberapa hal yang kami lakukan, juga kami tentunya upaya yang dapat kami lakukan untuk mendukung Jawa Tengah ini paling tidak menahan penyebaran PMK. Saat ini juga kami dengan teman-teman di provinsi dan kabupaten melakukan sinergi untuk melakukan pendampingan Pak, termasuk pendampingan penguatan keberadaan checkpoint di perbatasan-perbatasan, lalu juga pendampingan
terhadap para peternak petani Pak, petani peternak Mas Pras, bagaimana mereka kita yakinkan bahwa dengan proses-proses disinvestasi terhadap kandang sapi, juga dengan pemberian suplemen untuk ternaknya yang terserang, itu lambat laun bisa disembuhkan. Demikianlah Taufik Jateng Express News melaporkan.